Oke, buat kalian yang belum nonton part satunya, gue saranin tonton dulu karena di situ penampakan itu juga cukup creepy nih. Kalian bisa klik aja iCard di sini ya, men. Nah, di sini. Dan kalau misalkan kalian udah nonton, ya kita bakal lanjut ke part 2-nya, men. Dan kali ini gue bakalan kembali lagi membahas 10 penampakan yang terdapat di TikTok. Jadi, buat kalian yang suka dengan penampakan-penampakan, silakan aja tonton video sampai habis dan jangan di skip-skip biar kalian bisa melihat penampakan-penampakannya, cuy. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, intro dulu. Let's go. Hai semua, kembali lagi bersama gue di channel Alif DZ. Jadi di video kali ini men, balik lagi ke konten Error Alif DZ Horror. Dan kali ini kita bakalan kembali lagi membuat konten horror tentang penampakan. Ya, ini gue mencari referensi dari TikTok cuy, yang dimana banyak banget penampakan-penampakan yang terjadi di TikTok. Nah, jadi mungkin kalian semua udah penasaran banget sama part 2 kali ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Tapi ini buat kalian yang belum nyalain lonceng notifikasinya, wah parah sih. Karena kalau misalnya subscribe gak nyalain loncengnya itu gimana gitu. Jadi kalian harus nyalain dulu lah ya men, biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan ada update terbaru gitu terkait channel YouTube gua gitu men. Dan bonusnya buat kalian yang pengen nge-follow Instagram gua, ya silakan aja follow di follow di sini nih, alif__, gratis men follow itu. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama, sosok di dalam rumah terbengkalai. Gue kurang mengerti banget sama backstory dari penampakan ini. Cuman yang gue lihat atau gue pahami dari video ini adalah dimana ada seorang pengguna TikTok yang merekam suatu rumah terbengkalai bersama temannya. Dia tuh merekam dari luar pagar aja. Oke, kita bakal lihat dulu video berikut ini. Kalau misalkan kalian fokus ke bagian jendela dalam rumah terbengkalai itu, kalian bisa melihat ada jubah putih di dalam itu. Dan ya kayak jubah melayang gitu men. Dan di sini gue mencoba untuk berpositif thinking kalau misalkan itu adalah baju yang digantung men. Tapi nih, kalau misalkan baju itu udah digantung, masa nggak kotor dong, masa nggak jatuh sih? Karena lu bisa lihat sendiri rumah itu udah terbengkalai kayak bertahun-tahun gitu. Otomatis kalau misalkan baju di dalam itu pasti kayak lebih kotor dan tentunya sih bisa jatuh sih. Karena masa ya bisa ngegantung lama gitu kan. Tapi ya udahlah. Oke ya, tapi bisa dibilang juga sih ini kayak ya kuntilanak men. Karena kuntilanak itu setan yang paling narsis gitu ya cuy. Penampakan yang kedua ini diambil dari Google Maps dan ya di sini terdapat seorang atau dua orang anak kecil yang mirip boneka Chucky men. Ini benar-benar creepy parah sih karena ya kalian bisa lihat dulu dah video berikut ini. Nah, jadi kalian udah jelaskan ngeliatnya. Ya kalau misalkan itu adalah seorang anak-anak yang dandan, masa ya sih dia keluar malam-malam buat ngapain gitu? Seorang bocah keluar malam-malam. Masa ya dia naik sepeda disuruh ke warung sama mamanya, kan gak mungkin gitu kalau malam-malam. Mirip boneka Chucky, anjir creepy parah sih. Karena aduh, boneka Chucky itu udah gak bisa dihindari lagi men, ke creepy-annya gitu cuy. Oke. Yang ketiga, sama seperti sebelumnya, ini merupakan penampakan yang diambil dari Google Maps. Dan ya lebih tepatnya ini sih bukan ke penampakan sih, karena ini creepy-nya bukan karena penampakan, tapi karena kondisi yang terjadi di hal tersebut cuy. Gue benar-benar merinding banget ngeliat ini karena kayak aduh, ngeri lah ngeliatnya. Jadi kalian lihat dulu deh video ini.
itu merupakan tempat eksekusi dari psikopat. Psikopat. Anjir, creepy banget men. Lu bisa lihat sendiri tuh kayak banyak banget darah-darah dan untungnya di blur gitu ya. Gua nggak ngebayangin banget sih apa yang terjadi di situ dan ya cukup creepy. Kita next ke penampakan selanjutnya. Yang keempat, sama seperti sebelumnya, ini sih kayak lebih ke menegangkan sih, bukan ke penampakan. Jadi ini adalah pengguna Randonautica yang mencoba bermain dan ini terjadi di luar negeri cuy. Saat itu dia explore malam-malam dan ya dia bertemu dengan sosok atau orang yang lumayan bikin tegang atau mungkin itu adalah psikopat gitu ya, mungkin aja. Dan nih kalian bisa lihat sendiri ketegangannya di video berikut ini. Why do we just go to this fucking quantum point and this whole fucking person is Sky? Oh my fucking god, bitch, I can't. What if the person shows up in my rear view camera? No, I can't. Pokoknya nih buat kalian nih yang masih bocah atau buat kalian yang udah tua atau udah remaja juga, janganlah nyobain main Randonautica kalau misalkan gak ada kepentingan gitu. Hindarilah kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri kalian sendiri, men. Oke, kita next lagi ke penampakan selanjutnya. Penampakan ini adalah penampakan yang diambil dari channel YouTube Ki Pranaleo dan udah jelas juga kalau misalkan si Ki Pranaleo ini ya tentang konten horor gitu. Dan fun fact-nya, gue pernah bertemu dengan Ki Pranaleo di sekolah gue. Jadi waktu itu dia kayak lagi ada kunjungan psikotes gitu ke sekolah. Dan ya gue bertemu dengan si Ki Pranaleo ini cuy. Oke, tampilannya sih elegan sih. Cukup creepy juga nih tampilannya. Oke, jadi kita bakal lihat dulu video penampakan yang diambil cuy. Wah, lo berani muncul lo sini lo, ha? Lo berani muncul lo, ha? Lo berani muncul lo, ha? Astagfirullahaladzim. Lo berani muncul lo, ha? Lo berani muncul lo, ha? Lo berani muncul lo ya? Lo berani muncul lo ya? Berani muncul lo. Keris. Ya Allah, keris gue nggak ada. Berani muncul lo ya? Sekarang berani muncul lo. Lo berani muncul. Gua jambak lo nyamperin si gue lo ya. Gua jambak. Anjrit, astagfirullahaladzim. Batu, gelap. Damn, itu apa cuy? Aduh, kalau gue ngeliat sosok kayak gitu ya men, gue sih bakalan baca-baca dan gue bakal kabur gitu karena gue nggak tahu kalau mau ngelawan tuh gimana gitu caranya. Nah, di penampakan ke-6 ini ada kejanggalan gitu sih men. Jadi kayak ada mobil yang melaju kencang tiba-tiba berubah mobilnya. Dan ya gue sangat meragukan ini. Jadi ya kita lihat dulu aja video berikut ini men. Nah, ketara banget editannya karena terlalu jumping cuy. Oke, jadi itu gua rasa sih editan sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita masukin ke segmen ini. Oke, penampakan yang ketujuh ini terjadi di sebuah mall, ya tepatnya di kayak zona bermain gitu atau bisa dibilang time zone dan semacam jenisnya gitu ya men. Jadi di sini kalian bisa lihat dulu video berikut ini dan gue pengen kalian teliti sama apa yang ada di time zone tersebut ya men. Oke, sekilas mungkin kalian susah mencarinya sama seperti gua dan kalau misalkan kalian perhatiin sendiri, itu mobilnya tuh gerak-gerak sendiri cuy. Kayak ada sosok anak kecil yang lagi mainin benda tersebut. Tapi kalau misalkan kita mencoba berpikir dari sisi positifnya, mungkin aja itu adalah koin yang tersangkut gitu men. Nih gue positif banget nih, koin yang tersangkut ke dalam benda tersebut akhirnya dia goyang-goyang sendiri. Dan kalau misalkan kita berpikir secara negatif, ya itu penampakan anak kecil yang sedang bermain-main di time zone. Mungkin setannya kurang bahagia pas kecilnya makanya dia main kayak. Oke, yang ke-8 ini sama kayak seperti tadi, benda bergerak sendiri dan ya ini merupakan kayak perlengkapan bayi gitu cuy yang bergerak sendiri. Oke, simak video berikut ini.
Nah, seperti itulah. Oke, cukup creepy sih. Jadi ceritanya sih orang ini tuh lagi kayak iseng aja gitu ngerekam kan. Dan tiba-tiba nggak sengaja kereta anak bayi itu jalan sendiri gitu. Kayak ada yang Yang kesembilan, penampakan ini juga ramai banget beberapa bulan yang lalu di TikTok dan di Instagram. Jadi dia ini ada seorang kayak siswa atau siswi gitu lah, men. Kayak masih sekolah sih. Jadi dia ini kayak ngerekam video gitu dan kamera itu gerak sendiri, men. Dan dengan santuinya gitu ya. Ini gue suka nih dengan orang-orang yang santuy ini. Kalau misalkan lagi keadaan tegang kayak gitu ya kan. Jadi pas kamera gerak itu si siswi ini kayak ya udah santuy gitu, kayak cuma nyadar itu kamera gerak sendiri tapi tetap santuy gitu. Wah, gokil yang kayak gini nih. Nah, jadi itulah keseremannya kameranya tuh gerak sendiri. Yang terakhir nih, men. Oke, kita udah pengen sampai di penghujung video. Dan ya, yang ke-10 ini dari kesaksian pengguna TikTok itu. Katanya dia lagi di kamar mandi berdua sama temennya ya. Dia tuh berdua cewek gitu, men. Jadi ya, kalian bisa lihat dulu video berikut ini. Nah, seperti itulah ada sosok yang berdiri di belakangnya melalui cermin itu, men. Karena itu pantulan cermin. Oh, jadi mungkin segini aja video pembahasan di video kali ini. Dan buat kalian semua yang punya video-video penampakan atau pengen nge-share ke gua, silakan aja kirim ke DM Instagram gua di alif__, karena gua bakalan nge-review dan masukin channel YouTube gua ya, cuy. Jadi ya, mungkin segitu aja video gua pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so, thanks for watching. Stay tune terus channel gua Alif__, cabut dari hadapan kalian. Bye-bye.